Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana coaching itu sebenarnya merupakan proses untuk pembentukan habit. Nah, jadi setelah dia yang lalu saya bahas NLP as a habit forming process, sekarang coaching as a habit forming process. Gimana tuh? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman semua di video kali ini. Saya mau bahas tentang coaching ya. Apa itu coaching? Seingat saya udah pernah bikin beberapa video yang cukup komprehensif ya. Untuk paling tidak untuk berkenalan. Tapi sekarang gini, ada banyak definisi coaching sebenarnya. Yang salah satunya adalah bagaimana memfasilitasi orang untuk mencapai goalnya. Kalau dilihat-lihat ya semua proses pembelajaran, namanya coaching, training, mentoring, teaching kalau di sekolah atau di tempat-tempat lain juga bisa sih dengan sebagai teaching. Itu semua pasti ada tujuannya ya, ya kan. Orang belajar sesuatu pasti ada tujuannya. Jadi sebenarnya definisi coaching itu yang seperti itu tadi ya, memfasilitasi orang supaya mencapai tujuan, ya belum membedakan ya proses coaching ini dengan yang lain. Nah, kalau dalam video-video yang pernah saya bahas, ada kontinum ya. Ada kontinum yang membedakan berbagai proses pengembangan itu menjadi beberapa. Yang kalau kita lihat misalnya proses konseling psikoterapi itu kan bantu orang untuk berubah, ya, tujuannya adalah sehat kembali ya. Dari kondisi punya permasalahan psikologis, sehat kembali normal. Nah, itu namanya konseling psikoterapi. Nah, kalau orang yang sehat normal pengen belajar sesuatu yang baru, nah itu prosesnya training mentoring ya. Itu sepaket ya, training mentoring itu bantu orang untuk belajar sesuatu yang baru yang belum dikuasai sebelumnya. Nah, tapi ketika orang itu sehat ya, plus dia sudah punya basic skill tertentu dalam bidang tertentu yang mau dia kembangkan lebih lanjut, maka yang dibutuhkan adalah coaching ya kan. Orang sudah belajar dasar-dasar dan sudah bisa melakukan proses selling yang baik gitu. Nah, tapi sekarang lagi dapat tantangan untuk masuk ke market baru ya, atau mungkin dia pengen mengeksplorasi produk-produk baru untuk dia jual. Nah, di situ lebih dibutuhkan proses coaching. Nah, intinya semua proses belajar itu ya ada tujuannya. Jadi, keistimewaan coaching apa? Nah, dalam proses melakukan coaching yang paling krusial sebenarnya adalah bantu orang untuk menetapkan tujuan, lalu mengidentifikasi dia tuh mesti ngapain untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini adalah proses yang nggak ada habisnya. Ya, coaching itu kenapa proses coaching ini nggak ada habisnya compare to training mentoring gitu ya, atau mungkin konseling psikoterapi, ini nggak ada habisnya karena dalam hidup ya kita selalu akan dipertemukan dengan tantangan-tantangan baru. Ya, kalau lihat perjalanan hidup manusia aja ya, waktu kecil ya dia dihadapkan pada tantangan bernama sekolah, pertemanan gitu ya. Setelah dia sekolah mungkin ini ambil yang standar ya, setelah dia sekolah dia mulai bekerja gitu ya secara profesional, itu juga banyak tantangannya, lalu dia jadi pemimpin dan seterusnya, lalu mungkin dia memutuskan berkeluarga ya, bertetangga gitu ya, bangun komunitas, bangun masyarakat, selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang pengen dia selesaikan. Itulah tujuannya ya, mencapai sesuatu, yang menyelesaikan sesuatu. Nah, dalam mencapai tujuan yang belum pernah dia capai sebelumnya, tentu dia harus melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, yang belum pernah dilakukan sebelumnya ada dua macam. Bisa jadi ini sesuatu yang dia memang nol ilmunya sehingga dia harus belajar dulu ya, training mentoring dulu. Tapi seringkali sebenarnya ya ilmu dasarnya itu aja. Ya. Kalau saya coba refleksikan sedikit pengalaman saya di dunia leadership development ya. Itu memang kelihatan dari luar ya, cara mimpin diri sendiri ya, individual contributor, supervisory level, managerial level, VP sampai direktur tuh dari luar kelihatannya berbeda. Ya, dari luar kelihatannya cara mimpin di level itu berbeda. Ya, mungkin yang mudah adalah kalau level direksi ya tentu yang dipikirkan strategis 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Dari luar berbeda. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya fundamental di semua level. Nah, ini yang menarik ini, kapan-kapan kita bahas ya. Jadi ada hal-hal yang mau itu di level supervisory, mau sampai di level direksi, itu sebenarnya sama. Saya salah satunya kalau kita ambil bahas sedikit ya, praktek untuk melakukan one on one bersama anggota tim kita. Itu mau di supervisory kayak, mau sampai direksi kayak, tetap penting. Dan
problemnya kadang-kadang di level yang tinggi ngerasa nggak perlu melakukan itu. Padahal itu masih diperlukan. Ya leadership itu kayak olahraga kok ya. Apakah kita kalau udah kaya gitu lalu nggak butuh jogging gitu misalnya? Kan nggak juga ya. Kita udah kaya ya tetap butuh olahraga, butuh makan, butuh beribadah gitu. Nah leadership tuh kayak gitu. Nah balik ke soal coaching tadi, ada situasi di mana orang itu sebenarnya ya basic-basicnya udah tahu, cuman dia perlu bangun habit baru, mungkin levelnya lebih tinggi, mungkin dia lupa selama ini nggak pernah lakukan lagi karena sudah terbentuk sistem dalam pola kerjanya. Kita disitulah butuh coaching. Nah, maka pada akhirnya coaching adalah proses untuk bantu orang membangun kebiasaan, membangun habit. Nah, apakah itu habit dalam bidang selling, leadership, ya negosiasi, apapun yang jadi tujuan pasti butuh habit. Nah, coaching dalam hal parenting ya berarti habit dalam menjadi orang tua. Coaching dalam hal marriage ya habit dalam membangun kebiasaan-kebiasaan membangun rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga sudah berjalan 5, 10 tahun, 15 tahun lalu kemudian muncul habit-habit baru yang dibutuhkan tetapi belum dilakukan ya, habit untuk saling mendengar. Atau mungkin sudah ada dulu tapi hilang ya, habit saling mendengar, habit saling bercerita, ya, habit untuk saling mendukung ya, habit untuk saling ngobrol ya karena kesibukan yang berjalan ya. Kadang-kadang habit-habit itu hilang, nah coaching membantu untuk bangun habit itu kembali. Maka prosesnya ya memang nggak bisa sekali ketemu. Coaching itu bukan one shot session. Ya, coaching itu pasti merupakan sebuah kontrak ya. Ada coaching agreement di situ dan kontraknya pasti hitungannya bulan. Ini saya bisa pastikan ini pasti hitungan bulan. Nggak ada sesi coaching yang sekali. Ya kalau kita belajar dalam sertifikasi coaching ya biasanya kita berlatih at least bisa mengkondak one session gitu ya. Ya memang karena namanya juga sertifikasi ya kita cuma ambil sampel aja. Tapi dalam praktek yang sebenarnya pasti hitungannya bulan. Karena nggak ada habit yang bisa dibentuk dalam hitungan hari ataupun minggu. Nggak ada lah udah nggak usah bermimpi ya. Habit itu pasti hitungannya bulan gitu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan atau bahkan sampai setahun. Nah disitulah dibutuhkan coach. Jadi bedanya coaching dengan training mentoring ya kita tidak punya semacam kurikulum baku ya habitnya mau bentuk gimana tapi kita punya proses untuk bantuin orang bangun habit apapun habitnya gitu. Jadi yang baku itu adalah proses untuk bangun habitnya itu si coach perlu belajar gitu ya. Disitulah kalau kita ambil sertifikasi ya disitulah proses belajarnya. Tapi habitnya di dalamnya itu ya memang nggak bisa dipatok ya, nggak ada standarnya. Karena yang sedang kita bimbing adalah orang yang ya tadi basic-basicnya udah ngerti gitu. Yang dibutuhkan adalah dia bangun habit baru sesuai dengan tujuannya. Core-nya kan dibangun habitnya. Betul ada praktek untuk bangun outcome gitu ya supaya clear supaya jernih itu sangat penting di awal ya bagi coaching agreement atau coaching kontrak. Tapi esensinya habis itu adalah gimana habit itu terbentuk pelan-pelan. Nah, disitulah peran coach jadi penting dan disitulah yang menarik dalam proses menjadi seorang coach sendiri yang saya amati adalah ternyata membangun kompetensi sebagai seorang coach. Ini yang saya amati lebih banyak di Indonesia NLP Society. Dalam membangun kompetensi sebagai NLP coach ternyata ya proses itu sendiri adalah proses bangun habit. Jadi coachnya memang perlu merasakan sendiri ya. Jatuh bangunnya bangun habit sehingga dia akan bisa mendampingi dengan kalem gitu ya, dengan kalem. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang ngerasa ada goal yang pengen dicapai dan butuh bangun habit, carinya coach. Ya, carinya coach yang memang kompeten di situ untuk bantuin gitu ya. Gak usah nambah ilmu-ilmu lagi yang teman-teman sudah tahu ya. Jadi saya kadang mengamati orang tuh duitnya kebanyakan mungkin ya. Jadi ikut training terus macam-macam. Kalau konteksnya tadi ya teman-teman sedang berada di titik pengen mencapai tujuan tertentu yang kayaknya berarti butuh bangun habit baru, carinya coach gitu ya. Nah, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.